warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul mengenai Good Corporate Governance. Baiklah, saya Ayu Mustika. Saya Rizky Dewi Utami sebagai penyaji pertama mengenai Good Corporate Governance. Saya Yayu Haryanti. Kenalkan, nama saya Belminda sebagai penyaji ketiga. Saya akan membahas mengenai tujuan Good Corporate Governance. Azarianto sebagai penyaji kelima yang akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Saya Yoga Pramono sebagai penyaji keenam akan meneruskan penjelasan dari Saudari Azarianto. Istilah corporate governance seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. Secara umum, istilah Good Corporate Governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan atau sering disebut dengan hard definition. Corporate governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan Good Corporate Governance. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia atau VCGI, manfaat pelaksanaan Good Corporate Governance antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Yang kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak dikit atau karena faktor kepercayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. Yang ketiga, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang keempat, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tujuan Good Corporate Governance. Menurut Siswanto Sutojo dan Ijon Aldrich, Good Corporate Governance mempunyai macam-macam tujuan, yakni satu, melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan, dan yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan. Baiklah, saya Ayu Mustika akan membahas mengenai prinsip-prinsip penerapan Good Corporate Governance. Yang pertama, faktor eksternal. 1. Dukungan pelaksanaan Good Corporate Governance sektor publik atau lembaga pemerintahan. Yang kedua, terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan Good Corporate Governance di masyarakat. Yang ketiga, terdapat sistem hukum yang baik. Yang keempat, semangat anti korupsi disertai perbaikan masalah pendidikan dan perluasan pekerjaan. Yang kedua, dari faktor internal. Yang pertama, adanya keterbukaan informasi bagi publik. Yang kedua, terdapatnya budaya perusahaan, corporate culture. Yang ketiga, berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai Good Corporate Governance. Yang keempat, manajemen pengendalian risiko perusahaan berdasarkan kaidah-kaidah standar Good Corporate Governance. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perseroan maupun pegawai sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif. Dan yang ketiga, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan dan kebijakan perusahaan itu sendiri, dan prinsip korporasi yang sehat. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Azharianto, yaitu kemandirian. Kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bantuan kepentingan dan aturan pengaruh atau tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip koperasi yang sehat. Kewajaran adalah keadilan dan kesejahteraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian perundang-undangan, kebijakan perusahaan, peraturan perusahaan, dan ketentuan lainnya, serta prinsip-prinsip koperasi yang sehat. Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian perundang-undangan, kebijakan perusahaan, peraturan perusahaan, dan ketentuan lainnya, serta prinsip-prinsip koperasi yang sehat. PT Bank Sentral Asia Tbk atau yang lebih dikenal dengan Bank BCA merupakan bank swasta terbesar di tanah air dan menjadi salah satu dari 10 bank terbesar di Indonesia. Dan yang terbaru, PT Bank Sentral Asia Tbk sahamnya dipegang PT Dwi Muria Investama Andalan dengan persentase sekitar 54,94%. Indofood merupakan perusahaan atau produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang berpusat di Jakarta. Awalnya perusahaan ini bernama PT Panganjaya Inti Kusuma. Unilever. Sebenarnya perusahaan ini tidak berpusat di Indonesia, melainkan di Rotterdam, Belanda. Namun Unilever membuka cabang di Indonesia yang didirikan pada 5 Desember 1933 memakai nama Zipabreken and Unilever. Kemudian pada 22 Juli 1980 berubah nama menjadi PT Lever Brothers Indonesia. Perusahaan Unilever merupakan produsen makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh yang telah mendapatkan keuntungan bersih yang sangat tinggi, yakni mencapai 53,3 miliar.